Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Oktavia, nomor absen 22 dari 1247. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang mutasi melalui mind map yang saya bikin. Mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada susunan biokimia gen, DNA, atau kromosom. Macam mutasi. Mutasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutasi somatis. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis. Mutasi jenis ini tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua adalah mutasi germinal. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin gamet mengakibatkan perubahan genetik pada gamet dan perubahan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Tempat terjadinya mutasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel somatik, yang kedua sel gamet. Jenis mutasi. Mutasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mutasi gen, yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik adalah perubahan urutan satu atau dua pasangan basa DNA yang menyusun gen. Mutasi gen menyebabkan perubahan ciri atau sifat individu, tetapi tidak menyebabkan perubahan jumlah atau struktur kromosom. Mutasi gen terjadi selama proses translasi ataupun transkripsi pada saat sintesis protein. Ada dua tipe mutasi gen, yaitu mutasi pengganti atau substitusi basa nukleotida dan mutasi pergeseran rangka nukleotida. Pertama, mutasi pengganti atau substitusi basa nukleotida. Mutasi jenis ini menyebabkan perubahan kodon pasangan tiga basa nukleotida. Akibatnya terjadi perubahan perintah asam amino yang akan dibuat. Berdasarkan perubahan nukleotida, mutasi jenis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transisi. Yang kedua adalah transversi. Transisi merupakan penggantian substitusi antara basa nitrogen sejenis, misalnya antara purin dan purin, adenin menjadi guanin, atau antara pirimidin dan pirimidin, sitosin menjadi timin. Yang kedua adalah transversi, merupakan penggantian antar basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya antara purin dan pirimidin, atau sebaliknya, adenin atau guanin menjadi tisosin atau timin. Yang selanjutnya adalah mutasi pergeseran rangka nukleotida atau frameshift mutation. Terjadi karena adanya insersi atau delesi satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA. Yang selanjutnya adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan struktur kromosom, yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Perubahan struktur kromosom dibagi menjadi beberapa strategi. Yang pertama adalah delesi. Delesi atau dari kata delete atau yang berarti hapus, jadi hilangnya satu atau lebih gen dalam satu urutan kromosom. Yang kedua adalah duplikasi. Penggandaan gen dalam satu atau lebih untaian kromosom. Yang ketiga, inversi. Perubahan urutan gen dalam satu untaian kromosom. Yang keempat, translokasi, perpindahan atau bertukarnya gen yang melibatkan dua kromosom non-homolog. Yang selanjutnya adalah perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada inuploid. Inuploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi atau genom. Jumlah kromosom organisme euploid merupakan kelipatan dari jumlah kromosom pada satu gen. Pengurangan kromosom dari diploid akan menghasilkan monoploid dan peningkatan jumlah kromosom akan menghasilkan poliploid. Yang kedua adalah aneuploid. Aneuploid adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploidi genom, sehingga kandungan kromosom di dalam nuklein bukan kelipatan dari jumlah haploidnya. Yang selanjutnya adalah penyebab mutasi itu terjadi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara alami, yang kedua adalah buatan. Secara alami itu melibatkan alam, seperti sinar UV, sinar radioaktif, bahan-bahan kimia seperti pengawet, kolkisin, atau yang secara biologi bisa terkena virus. Penyebab mutasi secara buatan. Secara buatan ini melibatkan manusia, seperti berikan agen penyebab mutasi atau mutagen yang dapat berupa bahan-bahan kimia atau bermacam-macam bentuk radiasi. Yang selanjutnya adalah akibat dari terjadinya mutasi gen secara substitusi. Yang pertama adalah silent mutation atau mutasi bisu.
Ini dimaksud dengan perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA tidak menyebabkan perubahan asam amino. Yang kedua adalah missense mutation atau mutasi salah arti. Perubahan susunan atau urutan basa-basa dalam DNA menyebabkan perubahan asam amino. Yang ketiga adalah nonsense mutation atau mutasi tanpa arti. Perubahan susunan larutan basa nitrogen dalam DNA menyebabkan terbentuknya stop codon, yang artinya berhentinya pembacaan basa-basa nitrogen yang akan nantinya terbentuk asam amino. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.